Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3341 Pembebasan. Ayah angkatnya adalah salah satu dari 18 makhluk abadi di Gunung Taoshan. Pupil Hongsu melebar, sungguh luar biasa. 18 makhluk abadi di Taoshan adalah hal yang tabu di ibu kota dewa saat ini. Namun, lebih dari 20 tahun yang lalu, nama 18 makhluk abadi ini bergema di langit, mengguncang tanah kuno. Secara khusus, Lin Duo, kepala dari 18 makhluk abadi di Taoshan, juga dihormati sebagai jenius kendo paling menonjol dalam sejarah negeri kuno. Ke-18 orang itu seperti Phoenix dan semua orang seperti naga. Jika dia diberkati oleh Shiba, mungkin dia tidak dibunuh oleh Shifu. Tuan Ji berkata dengan suara rendah. Hongsu bertanya dengan rasa ingin tahu, selama bertahun-tahun, saya telah mendengar tentang legenda 18 makhluk abadi di Taoshan. Namun bagaimana mereka dibunuh dan dibunuh jarang terdengar. Apa rahasia dari hal ini? Guru Ji berkata dengan suara rendah, saya lebih tua darimu saat itu, dan aku tahu banyak tentang itu. Tapi saya tidak tahu bagaimana 18 dewa Taoshan menyinggung tanah suci pusat. Saya hanya tahu bahwa lebih dari 10 orang datang dari luar Zhongzhou. Mereka datang mengunjungi Sendu. Bahkan pada saat itu, mereka bahkan pergi ke paviliun naga Sendu untuk menantang para talenta. Hampir semua hamba Tuhan yang kuat berada dalam kegelapan pada saat itu. Pada saat itu, guru bertemu dengan mereka. Mereka tinggal di Sendu selama setengah tahun, tetapi setelah setengah tahun, mereka tiba-tiba diburu dan dibunuh oleh negara suci pusat. Lin Duo melarikan diri kembali ke reruntuhan Kunsu di Dongzhou. Kerajaan suci mengirim ratusan juta pasukan untuk berperang melawan reruntuhan Kunsu di Dongzhou, yang hampir menghancurkan seluruh reruntuhan Kunsu di Dongzhou. Segera setelah tentara suci kembali ke Zhongzhou, tuanku memintaku untuk pergi menemui Kaisar Suci, dan kemudian tuan terbunuh. Tuan Ji berkata perlahan. Hongsu mendengar cerita yang diceritakan oleh Tuan Ji. Itu sangat berliku-liku dan aneh, tetapi itu sangat benar. Pada saat itu, 17 musisi, yang memiliki penglihatan tinggi, adalah yang pertama musisi di dunia, dan bahkan jenius kuno di Jalan Qin. Pada saat itu, ada beberapa seniman bela diri di ibu kota dewa yang dapat dibandingkan dengan 17 musisi, dan mereka juga orang kulit merah di depan kaisar. Berapa banyak pejabat yang ingin menyanjung 17 musisi yang tertutup pintu. Pada saat itu, ada beberapa orang yang dapat dibandingkan dengan 17 musisi selain budidaya pedang langit yang anti. Jika Hongsu tidak percaya pada Guru Ji, Hongsu berpikir hati-hati jika 17 musisi bertemu Lin Duo, mereka pasti akan saling menyayangi. Keduanya adalah talenta abadi di negeri kuno ini. Jika Hongsu percaya pada Guru Ji, bagaimana mungkin ke-17 musisi itu pergi menemui kaisar untuk mencari kematiannya? Pada saat itu, status 17 musisi di depan kaisar, bahkan jika kaisar mengetahui bahwa 17 musisi adalah salah satu dari 18 dewa di Gunung Taoshan, dia tidak akan dengan mudah membunuh 17 musisi. Apa yang hilang dari ini? Retsu mengerutkan kening dan berbisik. Tuan Ji menggelengkan kepalanya dan berkata, mengapa Shifu ingin aku melakukan ini? Aku sudah memikirkannya selama bertahun-tahun, tapi aku belum menemukan jawabannya. Adik perempuan, meskipun aku tidak bermaksud menyakiti Tuan, dia mati karena aku. Aku telah hidup dengan menyalahkan diri sendiri dan kebencian selama bertahun-tahun. Sekarang setelah kamu kembali, kamu harus mencari tahu. Keluarlah sendiri. Dari kecil hingga dewasa, aku tidak pernah menanyakan apapun padamu. Adik perempuan, tolong biarkan aku mati di bawah harmonika. Saya sudah lama tidak mendengarkan musik master. Tuan Ji berkata dengan ringan. Hongsu menatap Tuan Ji dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Dia duduk di tanah dengan lutut bersilang, kepala tertunduk, dan dia sepertinya siap mendengarkan harmonika. Hongsu menatap harmonika di tangannya.
Semangat naga dan Phoenix bangkit perlahan. Wajahnya bersinar. Jari-jarinya perlahan menekan senar dan berbisik, "Selamat tinggal, kakak laki-laki." Dengan itu, pigmen merah menggerakkan sedikit kekuatan spiritual di dalam tubuh, menempel pada jari, dan dengan lembut menyentuh seutas tali. Zeng! Semburan suara yang jelas dan nyaring dari Gukin, tiba-tiba berubah menjadi badai yang dahsyat, tersapu, dan seketika menyapu bersih rumah-rumah di jalan sekitarnya. Badai ini melanda, menghancurkan segalanya, dan segera menyerang Tuan Ji. Guru Ji memiliki senyuman di mulutnya, yang merupakan semacam senyuman puas dan puas, tetapi juga semacam senyuman lega. "Tuan, saya tidak ingin menjadi murid Anda di kehidupan selanjutnya." Hua! Gelombang suara menyapu, langsung menghancurkan tubuh Tuan Ji, berubah menjadi abu terbang, dan menghilang bersama bangunan di jalan antara langit dan bumi. Hong Su menyaksikan kematian Tuan Ji tanpa ekspresi. Seperti yang dikatakan Master Ji, meskipun kematian musisi ke-17 tidak sengaja dikhianati oleh Master Ji, musisi ke-17 memang mati karena Master Ji. Hong Su kembali ke Sendu setelah melalui banyak kesulitan mencari Guru Ji untuk membalaskan dendam ayah angkatnya. Batuk. Hong Su menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengayunkan senarnya. Setelah gelombang suara selesai, dia duduk di tanah tanpa daya, pucat, dan melihat kekacauan di sekitarnya. Saat itu, tiba-tiba, pedang tajam muncul dari kegelapan, yang membuat Hong Su merasa kedinginan. Dia tidak bisa menahan diri untuk melihat ke belakang dan melihat bayangan gelap datang dari kegelapan. Pedang tajamnya menusuk tenggorokan Hong Su. Mata Hong Su melebar. Dia ingin melawan, tetapi sekarang dia tidak memiliki kekuatan spiritual di tubuhnya, jadi dia tidak bisa menolak sama sekali. Pada saat ini, dari arah lain, cahaya pedang yang terang datang dan mengibaskan pedang tajam itu. Orang ini ingin mematikan elemen merah agar tidak menjadi, ketika berbalik, mengulurkan tangan untuk meraih harmonika di tangan Siang Hongsu. Harmonika ini bukan hanya peikin dari 17 musisi, tetapi juga merupakan instrumen roh kekaisaran dengan kekuatan besar. Ini adalah harta karun yang langka. Mencari kematian. Pada saat pria ini ingin mengambil harmonika, Lin Bai muncul di depan Hongsu, dengan tangan terulur ke sana. Pria itu terkejut. Dia segera mengambil kembali tangannya dan jatuh sejauh 100 meter. Dia memegang pedang tajam dan menatap Lin Bai dan Hong Su dengan dingin. Elemen merah mengangkat kepalanya untuk melihat Lin Bai, kulitnya menangkap warna sutra bahagia, Lin Bai. "Apakah kamu sudah selesai?" Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Retsu tidak punya pilihan selain menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan suara rendah, "Selesai." Lin Bai mengangguk sedikit dan mendongak untuk melihat sosok yang berdiri 100 meter jauhnya. Dia mengenakan jubah hitam dan memegang pedang hitam. Meskipun bulannya tebal dan cahaya bulan cukup terang untuk melihat sesuatu dari jarak 100 meter, dia berdiri di bawah sinar bulan, yang membuat Lin Bai hanya melihat sekelompok bayangan hitam. Lin Bai menebak bahwa dia adalah seorang pendekar pedang yang pandai bersembunyi dan membunuh. Sua. Pria itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Pada saat dia jatuh 100 meter kemudian, dia melangkah keluar dan tubuhnya tiba-tiba menghilang di depan Lin Bai. Sepertinya dia menyatu dengan angin. Segera di sisi Lin Bai dan Hong Su, mereka terkena semburan angin aneh yang bersiul. Di tengah angin, Lin Bai sepertinya merasakan pedang yang tajam. "Hati-hati, Lin Bai!" Hong Su berteriak dengan tergesa-gesa. Bab 3342 Penggarap Pedang Misterius. Hembusan angin aneh mengelilingi Lin Bai dan Hong Su. Pria ini tampaknya sangat pandai membunuh dan bersembunyi, bisiknya. "Baiklah." Lin Bai sedikit mengangguk. Hong Su berkata, "Saya terluka parah, dan kekuatan spiritual saya habis. Saya tidak dapat membantu Anda." "Aku tidak butuh bantuanmu, tonton saja." Lin Bai berkata sambil tersenyum tipis. Segera,
Mata Lin Bai bersinar, dan suara angin yang datang dari telinganya membuat wajahnya sedikit bermartabat. Pada saat ini, tiba-tiba di sisi kiri Lin Bai, sebuah pedang tajam melesat dari kegelapan, langsung ke pelipis kiri Lin Bai. Lin Bai, hati-hati! Seru Sumerah. Mendengar suara Hongsu, Lin Bai mencibir di sudut mulutnya. Pedang ini sangat ganas, yang membuat Lin Bai merasa tidak bisa membela diri. Tapi saat pedang itu hendak menembus pelipis Lin Bai, dua pedang tajam tiba-tiba muncul dari udara tipis. Mereka menyeberang di depan gua matahari Lin Bai, dan bahaya menghadang pedang lagi. Apa? Pria ini sepertinya agak sulit dipercaya. Dia dengan cepat menarik pedangnya dan mencoba bersembunyi di kegelapan lagi. Apakah kamu ingin melakukannya lagi? Lin Bai mendengus dingin. Berdiri di tempat yang sama bahkan tanpa bergerak 1 menit pun, kedua pedang terbang itu melintas dengan cepat dan menusuk prajurit itu, memaksanya keluar dari kegelapan. Roh pedang itu seperti lautan awan yang luas. Pengeboman dari langit dan bumi menutupi bumi, sehingga mustahil bagi pejuang untuk bersembunyi. Dang-dang. Budidaya pedang ini dikalahkan oleh dua pedang terbang Lin Bai, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba mengeluarkan pedangnya, dan pedang iblis itu naik ke langit dan menusuk tenggorokan pria itu. Mata pria itu melebar, dan dia bergegas kembali. Poh! Roh pedang Lin Bai menyapu dan memotong lengan kirinya. Namun, dia tidak menoleh ke belakang dan langsung pergi. Sangat kejam bagimu untuk mendapatkan kesempatan hidup dengan mengorbankan satu tangan. Lin Bai melihat ke arah pelarian pria itu dan tidak bisa menahan tawa. Dia tidak mengejarnya. Begitu dia diizinkan melarikan diri, sangat sulit untuk mengejarnya. Oleh karena itu, Lin Bai tidak membuang terlalu banyak waktu untuk orang ini. Sebaliknya, dia terluka parah dan perlu membawanya kembali untuk beristirahat tepat waktu. Lin Bai mengambil pedang iblis dan dua pedang terbang, berjalan kembali ke Hong Su dan bertanya, "Di mana Tuan Ji?" Hong Su menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mati." Lin Bai mengangguk acuh tak acuh, "Apakah ada hal lain yang harus kamu lakukan?" Hong Su pahit dan sepat, menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara. "Kamu terluka parah. Aku akan mengantarmu kembali." Melihat hal tersebut, Lin Bai segera mengambil Hong Su dan berbelok ke jalur Dongjia. Kembali ke jalur Dongjia, Hong Su kembali ke kamarnya untuk menyembuhkan. Tapi malam ini, seluruh seni bela diri aliansi merah pemerintah yang buruk tidak bisa tidur. Di aula Liga Merah, pria paruh baya dengan rambut panjang dan syal melihat ke aula yang penuh dengan seniman bela diri Liga Merah. Ada kerangka Zhang Tianzeng dan Liu di dalamnya. Di antara mereka, di samping pria paruh baya dengan rambut panjang dan syal, ada pedang siu dengan lengan patah berdiri di sampingnya. Jika, seperti yang kamu katakan, pedang itu begitu kuat, pasti memiliki asal-usul yang unik. Apakah itu orang dari Paviliun Naga dan Paviliun Phoenix? Pria paruh baya itu berbisik. Liu Skeleton berkata dengan suara rendah, "Pemimpin, keterampilan pedang orang ini tidak ada bandingannya, dan tingkat kultivasinya tidak dapat diprediksi. Saya kira bahkan jika dia adalah seorang jenius di Paviliun Phoenix di Paviliun Naga, hanya sedikit orang yang menjadi lawannya." "Saya tahu," katanya. Melihat Zhang Tianhong dengan hati-hati, dia bertanya, "Pemimpin aliansi Zhang Tianhong?" Zhang Tianzeng mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tergesa-gesa, "Beberapa waktu yang lalu, seorang tamu mabuk diracun di Liga Hitam. Kami curiga itu adalah ulah Liga Merah kami. Chen Feiying dan saya dari Liga Hitam bertengkar di Gang Mati. Saat kami sedang berkelahi, pria ini muncul di antara kami dan menyatakan bahwa ini adalah kediamannya. Jangan lakukan itu di sini, agar tidak merusak dinding halamannya." Awalnya, aku tidak senang, tapi ketika aku hendak kabur, aku tidak menyangka akan ditundukkan oleh pria dengan satu pedang ini. Dia baru saja memenangkan 3 tempat teratas,
tapi aku merasa seperti anak berusia 3 tahun di depannya. Saya bahkan berpikir jika dia ingin membunuh saya, satu pedang sudah cukup untuk melakukannya. Sekarang dia tinggal di No. 28, Jalur Dongjia. Zhang Tianzeng berkata dengan suara rendah. Pemimpin Liga Merah bertanya, apa asal-usul orang ini? Zhang Tianfu tiba-tiba berkata, saya tidak mengirim orang untuk menyelidiki orang ini, tetapi sepertinya saya tidak mengirim orang untuk menyelidikinya. Pendekar pedang yang begitu kuat dapat memotong lengan hawa dingin pedang. Dia tidak bisa menjadi orang biasa atau orang tak dikenal yang pendiam. Dia pasti memiliki reputasi yang bagus di luar. Anda tidak dapat menyelidiki informasinya, yang hanya menunjukkan bahwa kemampuan Anda tidak cukup. Pemimpin Aliansi Merah berbisik. Pergi cari Su Xiaotian. Pemimpin Aliansi Merah berbisik. Ya, Zhang Tianzeng menjawab dan segera berpaling. Setelah beberapa saat, Zhang Tianzeng membawa Su Xiaotian, seorang pengemis, ke Liga Merah. Su Xiaotian memeluk tinjunya dan berkata sambil tersenyum, saya telah melihat pemimpin Aliansi Merah. Pemimpin Aliansi Merah berkata, kamu harus mengetahui semua hal yang ditemukan di Aliansi Merah malam ini. Su Xiaotian berkata sambil tersenyum, saya telah mendengar sedikit. Pemimpin Aliansi Merah berkata, dikatakan ada 2 orang, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Saya ingin mengetahui semua informasi tentang 2 laki-laki dan perempuan ini. Su Mijing berkata, kabar baik untuk mereka semua. Pemimpin Aliansi Merah terkekeh, 100.000. Su Xiaotian berkata sambil tersenyum, Tuhan, jangan berpikir saya menagih tanpa pandang bulu. Kedua orang ini memiliki asal-usul yang luar biasa dan luar biasa. Harganya secara alami lebih tinggi. Wajah pemimpin Aliansi Merah itu dingin. Setelah setengah hening, dia mengangkat tangannya dan melambaikannya. Kerangka pohon willow melihat bahwa dia segera mengeluarkan 2 tas dari tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Su Xiaotian. Su Xiaotian mengambil tas itu, memeriksanya dengan cermat, dan dengan senang hati menyimpannya. Pemimpin Liga Merah bertanya, sekarang kamu bisa mengatakannya. Su Xiaotian berkata sambil tersenyum, pria dan wanita ini berasal dari Kabupaten Beiliang. Nama laki-lakinya adalah Mu Ye dan nama perempuan itu adalah Mu Honghua. Mereka adalah pasangan. Mereka datang ke Sendo lebih dari sebulan yang lalu. Mereka datang ke sini untuk mengunjungi kerabat dan teman. Mendengar ini, pemimpin Liga Merah berkata dengan suara rendah, ternyata itu adalah prajurit dari Kabupaten Beiliang. Su Xiaotian terkekeh, Tuhan, saya punya pesan di sini, mungkin kamu akan sangat tertarik. Aku bisa memberitahumu secara langsung. Jika berita ini berharga bagi Anda, tolong beri saya 200.000 kristal roh. Jika tidak berharga, saya tidak akan mendapat 1 sen pun. Bagaimana? Su Xiaotian bertanya sambil tersenyum. Bab 3343 Mata-mata 3 sisi. Jika itu berguna bagimu, aku ingin 200.000 kristal roh. Jika itu tidak berguna bagimu, aku tidak akan mendapat 1 sen pun. Su Xiaotian berkata sambil tertawa. Sambil tersenyum, pemimpin Liga Merah berkata dengan lembut, sepertinya kamu sangat yakin dengan beritamu. Apakah kamu pikir aku akan peduli? Kalau begitu katakan padaku, apa beritanya? Su Xiaotian terkekeh, orang ini Mu Ye berasal dari daerah Beiliang. Semua dewa datang mengunjungi kerabat dan teman. Kakak laki-lakinya adalah seniman bela diri di rumah buruk ini, bernama Mulang. His. Ketika pemimpin Aliansi Merah mendengar nama Mulang, dia segera menghirup udara dingin, dan menatap Su Xiaotian. Su Xiaotian melihat wajah pemimpin Aliansi Merah berubah, dan segera tertawa, Tuhan, dibandingkan dengan pemimpin, nama Mulang tidak akan dilupakan. Namun, 3 tahun lalu, Anda dan pemimpin Liga Hitam bersama-sama membunuhnya di rumah,
dan tubuhnya terkena sinar matahari selama sebulan, dan tidak ada yang mengumpulkan tubuhnya. Saya tidak tahu apakah pemimpin menganggap berita ini bernilai 200.000 kristal roh. Setelah mendengar ini, pemimpin Aliansi Merah tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia segera meminta Liu Skeleton untuk mengeluarkan 200.000 linjing dan menyerahkannya kepada Su Xiaotian. Dia berkata, jika Anda memberitahu Liga Hitam tentang berita ini, Anda masih bisa mendapatkan 200.000 linjing. Su Xiaotian terkekeh, terima kasih banyak. Saya berencana pergi ke Liga Hitam. Sejujurnya, saya yakin Liga Hitam akan selalu memperhatikan hal besar yang terjadi pada Liga Merah malam ini. Diperkirakan bahwa segera setelah aku meninggalkan Liga Merah, Liga Hitam harus mengirim seseorang untuk mencariku. Pemimpin Liga Merah berkata sambil tersenyum, kalau begitu, saya tidak akan menunda saudara Su untuk menghasilkan uang. Tolong biarkan pemimpin Liga Hitam menghubungi saya setelah memberitahunya bahwa Liga Hitam dan Liga Hitam tentang Mulan dan Muye. Su Xiaotian sedikit mengangguk dan segera meninggalkan Liga Merah. Setelah menyaksikan Su Xiaotian pergi, wajah pemimpin Aliansi Merah itu dingin, duduk di kursi, sedikit ketidakpedulian. Liu Skeleton bertanya pada saat ini, pemimpin, apakah Muye di sini untuk membalas dendam? Kami membunuh saudaranya. Apakah dia di sini untuk menyatakan perang malam ini? Zhang Tianzeng bertanya, pemimpin, Penatua Liu Skeleton, dari mana asal muasal Mulang? Pemimpin Aliansi Merah menarik napas dalam-dalam dan berkata, sekitar 5 tahun yang lalu, seorang pejuang memasuki jalur orang mati No. 28. Dia datang ke Sendu sendirian dan bergabung dengan Liga Merah. Dia adalah saudara dari Liga Merah karena dia datang ke Sendu sendirian. Kemudian, berdasarkan pengaturan saya. Tapi kemudian, aku merasa semakin aneh. Meskipun kita mengetahui setiap gerakan Liga Hitam, tampaknya Liga Hitam juga mengetahui setiap gerakan kita. Setelah diselidiki, saya mengetahui bahwa ketika saya mengirim Mulan ke Liga Hitam untuk melakukan tumpukan tersembunyi, itu adalah tumpukan gelap yang dikirim oleh Liga Hitam ke Liga Merah, dan pada saat yang sama, dia juga merupakan tumpukan gelap dari Liga Hitam. Departemen Pedang Gantung. Pemimpin Aliansi Merah berkata dengan dingin. Zhang Tianzeng tertegun dan bertanya, apa? Apa maksudnya? Mengapa saya tidak memahaminya sama sekali? Apa taruhan tersembunyi Liga Merah kita? Apakah itu tumpukan gelap Liga Hitam lagi? Ataukah itu saham tersembunyi perusahaan Xuanjian? Wajah kerangka Liu berkata tanpa ekspresi, apakah ketiga mata-mata itu seharusnya terjadi seperti ini? Departemen Pedang Gantung mengirim Mulang ke rumah jahat untuk dijadikan tumpukan tersembunyi, dan membiarkannya bercampur dengan Liga Hitam dan Liga Merah untuk mencuri informasi. Inilah motif Mulan datang ke rumah nakal. Kemudian, Mulang bergabung dengan Liga Hitam terlebih dahulu. Pemimpin Liga Hitam melihat bahwa Mulang cerdas dan memiliki wajah baru. Dia segera datang ke rumah nakal, jadi pemimpin Liga Hitam memintanya untuk datang ke Liga Merah kita. Menjadi tumpukan tersembunyi. Lalu, setelah Mulang datang ke Liga Merah, pemimpinnya juga menganggap Mulan cocok duduk di tumpukan gelap, jadi dia mengirimnya ke Liga Hitam. Ketika dia kembali ke mafia, dia menjelaskan bahwa dia telah dikirim ke sini. Pemimpin Liga Hitam akan mencoba yang terbaik untuk memberitahu Mulang beberapa berita dan memberitahu kami Liga Merah melalui mulut Mulan. Dan Liga Merah kita juga melalui mulut Mulang, akan bisa menyampaikan berita Liga Hitam ke Liga Hitam. Tapi nyatanya, dengan cara ini, setiap pergerakan Liga Hitam dan Liga Merah di rumah jelek diberitahukan oleh Mulang ke Departemen Pedang Gantung. Dia merahasiakannya dari kami selama 2 tahun secara bergantian. 2 tahun kemudian, kami menemukan ada yang tidak beres. Jadi kami turunkan secara detail dan gali Mulang. Lalu Liga Hitam dan Liga Merah semua marah. Kedua pemimpin dengan ratusan ahli membunuh Mulang di No.
28. Jalur Dongjia. Oleh karena itu, Divisi Xuanjian juga marah dan bekerja sama dengan Zheng Wei untuk membuat keributan besar di rumah yang buruk itu selama beberapa bulan, dan kemudian kemarahan itu padam. Liu Skeleton berkata dengan suara rendah. Setelah mendengar ini, Zhang Tianzeng berkata dengan bingung, "Ya Tuhan. Apakah ada orang aneh di dunia ini? Bisakah kita memperoleh kecerdasan seperti ikan di air di antara tiga kekuatan?" Pemimpin Liga Merah berkata dengan dingin, "Jika dia tidak begitu pintar, bagaimana kami bisa mengirimnya ke Liga Hitam? Lupakan saja, ini semua kenangan lama, jangan disebutkan." Liu Skeleton berkata dengan suara rendah, "Tuan, jika Mu Ye ini benar-benar untuk kematian kakak laki-lakinya, maka kita harus membuat persiapan lebih awal. Khususnya, dia luar biasa. Leng Jian telah mempelajari kekuatannya." Saat itu, pemimpin Aliansi Merah mengeluarkan token suara dari tas penyimpanan. Sebuah suara tua segera datang dari token itu dan berkata, "Anjing, kamu baik-baik saja?" Pemimpin Aliansi Merah tersenyum meremehkan, "Rubah tua, saya pikir Anda lupa memiliki token suara saya. Sepertinya Anda juga tahu tentang Mu Ye." Pemimpin Liga Hitam berkata dengan suara rendah, "Jika dia datang untuk membalas dendam, kita tidak bisa menahannya. Selain itu, saya telah mendengar tentang urusan Liga Merah hari ini. Ratusan seniman bela diri yang telah memenangkan penghargaan tertinggi posisinya di Liga Merah, bahkan Liu Skeleton, tidak meninggalkannya di Liga Merah. Sepertinya dia bukan tulang lunak. 3 tahun lalu, kita bersama-sama membunuh Mulan. Jika dia ingin membalas dendam, dia juga akan menemukan Liga Hitam dan Liga Merah kita." Pemimpin Liga Merah bertanya, "Apa maksudmu?" Pemimpin Liga Hitam berkata sambil tersenyum, "Sederhana sekali, lebih baik kita mulai dulu. Dia baru saja tiba di Sendu. Diperkirakan begitu dia belum mengetahui kematian kakak laki-lakinya. Oleh karena itu, dia tidak datang langsung ke Liga Hitam dan Liga Merah kita. Dalam hal ini, kita harus mengirimnya pergi lebih awal agar tidak membuat kita semua khawatir untuk waktu yang lama." "Apa yang kamu inginkan?" tanya pemimpin Liga Merah. Pemimpin Liga Hitam terkekeh, "Saya akan memerintahkan 4 tetua Liga Hitam dan ratusan prajurit yang berada di posisi teratas untuk pergi ke jalur Dongjia untuk membunuh orang ini. Saya berharap ketika Liga Hitam mengambil tindakan, Liga Hitam akan mengambil tindakan. Liga Merah tidak akan tinggal diam." Pemimpin Aliansi Merah berpikir sejenak, lalu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Baiklah, saya akan membiarkan keempat tetua Aliansi Merah bertarung bersama. Ratusan orang yang telah memenangkan seni bela diri tingkat atas akan pergi bersama. Malam ini, dia tidak boleh diizinkan melihat matahari besok. Sudah beres." Setelah pemimpin Aliansi Liga Hitam selesai, langsung putuskan transmisinya. Bab 3344 malam ini berangin. Setelah mengirim Hongsu kembali ke kamarnya untuk beristirahat, Lin Bai kembali ke kamar, setelah memulihkan kekuatan spiritual yang dikonsumsi dalam tubuhnya dengan menyilangkan lutut. Tiba-tiba, hembusan angin datang dari jendela. Lin Bai mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Melalui jendela layar, ia melihat bulan terang di atas awan berangsur-angsur tertutup awan gelap, dan hawa dingin tiba-tiba mengembun di halaman rumah. Lin Bai mengambil kendi dari meja, keluar dari halaman, mendatangi pintu Hongsu, dan bertanya dengan suara rendah, "Apakah lukanya lebih baik? Meskipun cederanya tidak serius, kamu tidak dapat pulih ke puncaknya dalam 3 atau 5 hari. Bagaimana denganmu? Seperti apa cederanya? Bagaimana sekelompok anjing lokal bisa menyakitiku?" Lin Bai menyesap minuman keras dan berkata sambil tersenyum ringan, "Angin kencang malam ini, dan kamu terluka. Jika tidak ada apa-apa, jangan keluar. Berangin." Alis Retsu memelintir, tidak mengerti apa yang dikatakan Lin Bai. Setelah itu,
dia mengeluarkan kain bersih dari periuk batu dan mengeluarkannya dari periuk putih. Lin Bai menyeka pedang iblis itu sedikit, di tengah hari bulan, seluruh rumah yang buruk menjadi sunyi. Kediaman Lin Bai berada di jalur mati yang awalnya merupakan jalur tak berpenghuni. Hanya keluarga Lin Bai yang tinggal di sini. Sekarang, dalam kegelapan, tempat ini semakin suram dan menakutkan. Setelah menyeka pedang iblis untuk waktu yang lama, Lin Bai terkekeh dan berkata, "Apakah kamu tidak melakukannya?" Suara Lin Bai tenang dan bergema di sekitar halaman. Sua-sua. Saat itu, di atap halaman, seorang prajurit berjubah hitam muncul, menutupi wajahnya, membuat orang sulit melihat asal-usulnya. Namun, seniman bela diri itu banyak sekali, sekitar ratusan, dan semuanya berada di ranah level tertinggi. Lin Bai meletakkan kain putih, mengambil pedang iblis dan bertanya, apakah itu prajurit Liga Merah? Atau apakah mereka prajurit mafia? Apakah kamu Muye? Pada saat ini, salah satu lelaki tua berjubah hitam melambaikan lengan bajunya yang besar, dan seluruh tubuhnya terengah-engah. Kekuatan budidaya 6 kali lipat untuk memenangkan puncak dunia keluar darinya. Saat dia membuka mulutnya, ada sedikit arogansi dalam suaranya yang tidak bisa dilihat secara langsung. Lin Bai tidak berdalih dan menjawab dengan tegas. Itu kamu. Lanjutkan, orang tua itu melambaikan lengan bajunya yang besar, dan lusinan seniman bela diri papan atas yang berdiri di sampingnya terbang ke bawah satu demi satu. Bayangan tinju, cahaya pedang, dan tenda pisau bergegas ke tubuh Lin Bai. Setelah sekelompok orang ini mulai bertarung, tim lain juga bergandengan tangan. Melihat dua kelompok laki-laki dan kuda mulai berkelahi, Lin Bai langsung terkekeh, kalian bukan laki-laki dan kuda dari satu partai, tetapi dua kelompok orang dan kuda. Prajurit Liga Hitam dan Liga Merah. Dalam pemerintahan yang buruk ini, hanya Liga Merah dan Liga Hitam adalah satu-satunya yang dapat memobilisasi begitu banyak orang yang bertanggung jawab atas seni bela diri di wilayah tersebut sekaligus. Lin Bai Huoran berdiri dari bangku batu dan berkata dengan dingin, tidak peduli siapa dirimu, karena kamu ada di sini hari ini, kamu bukan teman. Kami di sini untuk mengirimmu ke neraka. Seorang prajurit hitam bergegas mendekat dengan mata tajam dan mata tajam. Dia memukul Lin Bai dengan pukulan keras. Oleh Anda. Lin Bai meremehkan untuk tersenyum. Dia mengayunkan pedang iblis di tangannya, dan cahaya pedang menyapu seluruh ruangan. Dia mendengar suara, embusan dan desisan. Kepalanya dipenggal oleh Lin Bai di tempat. Bunuh dia. Para prajurit yang terbunuh di sekitarnya dengan cepat mengepung Lin Bai dan membunuhnya tanpa henti. Lin Bai terlihat seperti biasa. Pedang iblis di tangannya berkedip dan bergegas menuju para prajurit di sekitarnya. Saat ini, meskipun ada sejumlah besar seniman bela diri yang datang ke halaman Lin Bai, mereka hanya memiliki 3 tingkat kultivasi. Hanya beberapa pemimpin yang berada di 6 besar. Saat orang-orang ini muncul di depan Lin Bai mempertimbangkan pencapaian mereka. Kebanyakan dari mereka adalah seniman bela diri yang telah memenangkan ranah tripod. Hanya 8 di antaranya yang 6. Setelah melihat prestasi mereka, Lin Bai tidak lagi khawatir. Saat itu, Lin Bai dikepung oleh ratusan seniman bela diri yang telah memenangkan 7 atau 8 poin di ranah kekaisaran. Saat itu, Lin Bai terjebak dalam posisi yang sangat sulit untuk melarikan diri. Namun kini, sulit untuk melukai Lin Bai bagi ratusan seniman bela diri yang telah meraih posisi teratas. Pedang terbang. Bunuh aku. Lin Bai berpikir sebuah gerakan, 2 pedang terbang keluar dari tubuh, akan menyerang di sekitar, akan muncul satu per satu ditebas di tanah, meratap berulang kali. Setelah mendengar pergerakan di halaman, Hong Su datang ke jendela dan membuka jendela untuk melihat pertempuran berdarah di halaman. Ratusan seniman bela diri yang telah memenangkan posisi kekaisaran mengepung Lin Bai. Saat ini, Hong Su terlihat kaget.
Dia ingin segera keluar untuk membantu Lin Bai, tetapi ketika dia bergerak, luka di tubuhnya kambuh lagi, yang membuatnya lemah dan jatuh ke jendela. Dengan cederanya saat ini, sulit untuk melindungi dirinya sendiri, apalagi bantu Lin Bai. Lin Bai sepertinya memperhatikan mata elemen merah itu, dan berkata dengan lembut, "Aku berkata, anginnya kencang malam ini. Jangan keluar dari sini. Berikan saja padaku." Ketika Hong Su mendengar suara Lin Bai, dia tidak melakukannya. Tidak ada rasa panik sedikitpun. Seolah-olah semua ini berada di bawah kendalinya. Jangan pikir kamu bisa keluar begitu saja. Semua orang di halaman ini akan mati malam ini. Saat kami membunuhmu, istrimu akan mati. Bunuh. Ratusan pejuang bergegas menuju Lin Bai. Lin Bai terkekeh, ya, semua orang di halaman akan mati malam ini, tapi bukan kami berdua, tapi kamu. Lin Bai terbang dan jatuh di tengah halaman, seluruh tubuhnya seperti sungai surga yang melintasinya. Langit. Tiba-tiba, pedang dari tubuh Lin Bai berubah menjadi pohon besar yang menopang langit. Pedang sutra. Daun tak terbatas. Pada saat pohon besar muncul, Lin Bai melambaikan pedang iblis di tangannya, dan daun yang jatuh dari pohon berubah menjadi pedang tajam, membunuh semua prajurit di bawah. Setiap pedang tajam dan luar biasa. Jika prajurit itu ditebas, mereka akan dikalahkan. Bahkan banyak dari mereka akan dipenggal oleh Lin Bai. Ah, ah, ah. Di halaman, di bawah roh pedang Lin Bai, duka terus menyebar. Ratusan prajurit tewas dan terluka dalam sekejap. Ini adalah sutra pedang Jianhu berdiri di atas atap. 8 seniman bela diri yang belum bergerak ke puncak dunia dan belum melakukannya, segera berseru ketika mereka melihat keterampilan pedang Lin Bai. Bukankah dia dari daerah Beiliang? Bagaimana dia bisa belajar dari Danau Naga? Ada seorang pejuang yang telah memenangkan posisi tertinggi di dunia dan bertanya dengan ngeri. Itu terlalu tidak masuk akal. 4 anggota Liga Hitam. Jika kita bertarung, dia akan membunuh semua prajurit di sini. Tetua ke-6 Aliansi Merah berkata dengan dingin. Dalam sekejap, 8 orang itu saling memandang, dan mereka mulai berkultivasi dan bergegas ke ladang. Bab 3345, jangan tinggalkan siapapun. Itu tidak masuk akal. Ayo kita bunuh dia dan kembali bekerja. Keempat tetua Liga Hitam mendengus dingin. Segera, keempat tetua Liga Merah semuanya menembak dan bergegas ke Lin Bai. Pada saat ini, ratusan tentara yang mengepung Lin Bai di lapangan dikalahkan oleh gerakan daun tanpa batas Lin Bai dan mundur dalam kebingungan. Ratusan tentara bergegas ke Lin Bai, tetapi sekarang hanya lebih dari 20 tentara yang terluka parah yang mundur. Pada saat ini, 8 tetua yang telah memenangkan 6 tingkat kerajaan Tripod membunuh mereka, dan kekuatan yang kuat itu seperti kekuatan surgawi. Mereka memukul bagian atas kepala Lin Bai. Terutama, 8 orang itu semuanya berada di 6 tingkat kerajaan Tripod. Kekuatan-kekuatan ini saling terkait. Diperkirakan bahkan seniman bela diri dari kerajaan Tripod pun tidak dapat menahannya. Lin Bai membunuh salah satu dari mereka dengan pedang backhand dan memaksa salah satu dari mereka keluar. Pada saat pria ini mundur, teknik tinju di tangannya melonjak dan meraung kemana-mana, mengguncang kehampaan. Itu kamu. Tulang Willow melihat tinju pria ini, Lin Bai segera menyadari bahwa ini adalah tetua Liga Merah yang telah bertarung dengan Lin Bai sebelum Paviliun Chun Feng. Melihat Lin Bai mengenali identitasnya, kerangka Liu tidak bersembunyi lagi. Dia menarik kain hitam dari wajahnya dan menunjukkan wajah lamanya. Sepasang mata seperti elang menatap Lin Bai dengan dingin dan berkata, "Hari ini, kamu memiliki kemampuan untuk mengetahui seluruh dunia, dan kamu tidak dapat melarikan diri dari perampokan ini. Mengapa menolak? Kamu harus menyerah lebih awal, dan kamu harus segera mendapatkan kebahagiaan." Lin Bai terkekeh, apakah ini prajurit dari aliansi merahmu? Atau apakah ada Liga Mafia?
Liu. Skeleton berbisik, tidak apa-apa untuk memberitahumu. Ini adalah operasi gabungan Liga Merah dan Liga Hitam. 4 tetua Liga Hitam dan 4 tetua Liga Hitam memimpin serangan. Ada 200 orang yang telah memenangkan seni bela diri tingkat tertinggi di sini untuk membunuhmu. Meskipun aku telah membuat masalah di wilayah Liga Merah, jika Liga Merah ingin membunuhku, itu tidak masalah. Bagaimana Liga Hitam bisa terlibat? Lin Bai tidak mengerti melihat orang-orang Liga Hitam. Kamu tidak perlu tahu, Yama akan memberitahumu alasannya. Seorang lelaki tua berpakaian hitam berbisik bahwa dia jelas seorang pejuang dari Liga Hitam, jadi dia berbicara. Lin Bai berkata sambil tersenyum ringan, kalau begitu, tidak perlu bicara lebih banyak. Mari kita lihat apakah kamu memenuhi syarat untuk membunuhku hari ini. Ayolah. Lin Bai berdiri di lapangan dengan senyuman di wajahnya, santai dan tanpa rasa takut. Kedelapan pria itu sepertinya terprovokasi oleh Lin Bai. Mereka segera menjadi marah dan menggunakan kekuatan kultivasi terkuat mereka untuk membunuh Lin Bai. Matilah aku. Wajah Lin Bai bersinar dingin, dan tubuhnya tiba-tiba menghilang seperti hantu. Pada saat itu, 8 tetua sedang tegang, dan rasa dingin menyebar di hati mereka, memaksa mereka untuk segera berhenti dan melihat sekeliling dengan waspada. Saat ini, mata Liu Su melebar, dan dia merasakan pedang dingin dan tanpa ampun menyebar dari lehernya. Kerangka Liu tiba-tiba menoleh ke belakang, dan melihat pedang dingin yang tajam menusuk lehernya. Tidak baik. Seru kerangka Liu, dengan cepat mengeluarkan perisai bundar dari tas penyimpanan dan meletakkannya di depannya untuk menghentikan pedang Lin Bai. Bunuh dia. Saat ini, 7 tetua lainnya menemukan posisi Lin Bai dan segera kembali. Lin Bai menyeringai muram dan tidak berkata apa-apa. Disentuh dari tas penyimpanan, sebuah bendera hitam besar muncul di tangannya. Bendera pemurnian jiwa. Lin Bai tiba-tiba meletakkan bendera pemurnian jiwa di tanah, dan roh-roh hitam terbang keluar dan bergegas ke 8 orang. Kabut hitam yang menutupi langit dan matahari menyebar dengan cepat di halaman. Kabut hitam terdiri dari roh-roh hitam. Teknik pedang tak terkalahkan. Lantai 2. Setelah Lin Bai mengeluarkan bendera pemurnian roh, dia langsung menerapkan teknik pedang tak terkalahkan ke tingkat kedua, dan kekuatan budidayanya ditingkatkan dari 3 kali lipat menjadi 5 kali lipat. Seharusnya cukup berurusan denganmu untuk 5 tingkat kultivasi di alam dinding. Lin Bai terkekeh, melangkah keluar, dan bergegas menuju jiwa hitam. Kedelapan orang itu terjerat dalam jiwa hitam dan kesakitan, dan berseru, apa ini? Bagaimana bisa ada begitu banyak jiwa di sini? Pada saat ini, suara dingin Lin Bai datang dari belakang tetua yang terkejut itu. Dia tiba-tiba menoleh ke belakang dan melihat Lin Bai sedang mengayunkan pedangnya, dan wajahnya penuh senyum muram. Tetua itu ingin segera mengambil pertahanan, tetapi pada saat ini, ujung pedang Lin Bai telah menyapu lehernya. Dengan kepulan, kepalanya terbang. Tetua yang meminta status tripod dibunuh oleh Lin Bai. Setelah membunuh pria ini, Lin Bai melintas dan menghilang ke dalam jiwa hitam lagi. Tapi ketika dia muncul lagi, dia menikamnya dengan pedang di depan kerangka pohon willow. Melihat Lin Bai terbunuh, Liu Skeleton segera meletakkan perisai bundar di tangannya dan mengarahkannya ke depan untuk memblokir pedang Lin Bai. Metode rahasia roh bela diri. Hentikan. Keyakinan Lin Bai bergerak, dan jiwa pedang yang menelan di tubuhnya bersinar, dan semburan cahaya hitam muncul di tubuh Lin Bai. Pedang iblis itu mengenai perisai bundar dan mendesis. Perisai bundar itu seperti kertas tempel dan ditembus oleh pedang Lin Bai. Pada saat kematiannya, mata Liu Su sangat terkejut melihat Lin Bai. Dia tidak dapat membayangkan bahwa Lin Bai benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Menarik pedang iblis, Lin Bai bahkan tidak melihat kerangka Liu. Dia berbalik dan bergegas menuju prajurit lain yang telah memenangkan posisi teratas.
Dalam belitan jiwa hitam, para tetua dari 6 tingkat alam tripod ini, meskipun sangat dibudidayakan, juga dikalahkan oleh Lin Bai satu persatu. Setengah jam kemudian, jiwa hitam yang menyelimuti halaman secara bertahap terbang ke dalam bendera pemurnian jiwa. Ketika jiwa hitam menghilang, mereka bisa melihat dengan jelas pemandangan di depan mereka. Lin Bai berdiri di samping bendera pemurnian jiwa, dan di kaki Lin Bai, ada 7 atau 8 prajurit berturut-turut. Inilah 8 tetua Liga Merah dan Liga Hitam. Apa? Para tetua sudah mati. Ini. Ada juga lebih dari 20 Wen Jingwu yang terluka parah. Mereka semua terkejut melihat semua tetua telah mati di tangan Lin Bai. Lin Bai mengangkat matanya dan dengan tenang melihat ke-20 prajurit yang tersisa, dan senyuman perlahan muncul di sudut mulutnya. Lari melihat para tetua dari 2 liga telah mati, lebih dari 20 prajurit segera saling memandang. Pohon-pohon tumbang dan monyet-monyet berhamburan, dan mereka lari dalam kebingungan. Pedang terbang. Pergi. Tak satu pun dari mereka, pikiran Lin Bai tergerak. 2 pedang terbang bergegas menuju lebih dari 20 tentara yang melarikan diri ke halaman Lin Bai. Setelah mereka melarikan diri dari beberapa jalan berturut-turut, mereka dikejar oleh pedang terbang dan dibunuh di bawah pedang terbang satu persatu. Setelah setengah dering, 2 pedang terbang melintasi dinding dan jatuh ke tangan Lin Bai. Lin Bai mengambil bendera pemurnian jiwa dan melihat mayat-mayat di seluruh halaman. Melihat ke belakang, dia melihat Hong Su sedang berbaring di jendela. Dia sedang menatap Lin Bai. Dia sudah ketakutan. Kamu harus berhati-hati, aku akan keluar dan melakukan sedikit pekerjaan. Lin Bai pergi ke jendela dan berbisik kepada Hong Su. Kemana kamu pergi? Dia bertanya pada Lin Bai sambil terkekeh, mayat di mana-mana harus dibersihkan oleh beberapa orang. Saya akan pergi ke penyapu.